Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Ibu-ibu pemerhati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Sya'ban hampir berlalu. Bulan Ramadan menjelang di ambang pintu. Ramadan yang baru sama dengan Ramadan yang telah berlalu. Tapi kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat menyambutnya dengan semangat baru. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu dan kepada kaum sebelummu ibadah puasa, agar kamu sekalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Fondasi ibadah Ramadan tentu saja adalah iman. Tujuan akhirnya adalah takwa, karena barang siapa yang paling bagus takwanya adalah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hikmah puasa Ramadan, insya Allah saya percaya ibu-ibu sekalian sudah sangat memahami. Maka dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin mengingatkan beberapa hal agar kita dapat mengisi bulan Ramadan, membersamai Ramadan sampai akhir dengan amalan-amalan yang mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita meningkatkan dan menjaga sholat kita. Pengertian meningkatkan tentu saja meningkatkan kualitasnya. Sudah kita pastikan, kita upayakan bacaan sholatnya baik dan benar, kaifiah gerakannya sesuai dengan tuntunan. Sementara meningkatkan kuantitasnya, mari kita renungkan, kita semangat yang di waktu yang lalu hanya mengerjakan sholat yang wajib saja. Pada kesempatan Ramadan ini kita tingkatkan dengan mengiringi dengan 12 rakaat rawatib. Kemudian sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat duha 2 rakaat, karena 2 rakaat duha sudah mencukupi sebagai sedekah bagi ratusan sendi yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, hidupkan malam-malam Ramadan dengan tahajud atau qiyamul lail atau sholatul lail, karena itu amalan utama yang tidak pernah ditinggalkan oleh salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu. Mudah-mudahan untuk itu Allah memberikan kemudahan pada kita semua, amin. Sementara menjaga sholat, pengertiannya adalah menjaga afdol waktunya. Upayakan setiap awal waktu kita mengerjakannya. Syukur-syukur kita melaksanakan amalan intidhor. Artinya sebelum tiba waktu sholat kita sudah bersuci dan siap. Ketika azan berkumandang kita sudah siap untuk melaksanakan sholat. Karena
Intizar itu adalah amalan yang salah satu amalan yang didoakan oleh malaikat. Kemudian pengertian menjaga yang kedua, mari kita kejar pahala berjamaah. Bagi laki-laki sangat ditekankan, bahkan wajib berjamaah di masjid. Sementara kita yang perempuan bisa sholat berjamaah di rumah dengan anggota keluarga. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sholat adalah kewajiban individu yang melekat pada pribadi masing-masing orang. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa diganti di waktu yang lain. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Kemudian setelah meningkatkan dan menjaga sholat, yang kedua, di bulan Ramadan ini kita lebih intensif berinteraksi dengan Al-Quran. Mari saya mengingatkan ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, jangan pernah putus asa untuk belajar membaca Al-Quran. Perangi penyakit duoma. Apa duoma itu? Ma yang pertama malas, ma yang kedua malu. Tinggalkan dua penyakit itu, karena sebagaimana dijanjikan Allah, Al-Quran itu mudah dipelajari. Kemudian bagi yang sudah taktil, jangan lewatkan hari-hari tanpa membaca Al-Quran. Sempatkan walaupun hanya beberapa ayat. Yang berikutnya, upayakan tidak hanya membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi juga merenungkan, membaca terjemahnya. Syukur-syukur ditingkatkan lagi mentadaburi apa yang tersirat di balik yang tersirat. Walaupun hal ini tidak boleh dilakukan sembarangan, harus dengan kajian khusus. Jika perlu, mendatangkan ahlinya yang paham akan ulumul Quran, supaya tidak mentafsiri Al-Quran hanya dengan melihat terjemahnya. Kemudian setelah interaksi dengan Al-Quran, kita yakinkan dengan sabda Rasulullah, man aroda takalluma ma'ar rahman falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin atau menghendaki berdialog, beraudiensi dengan Allah yang Maha Rahman, maka bacalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak zikir, termasuk di dalamnya banyak-banyak bersolawat. Hanya saja ingin saya ingatkan, ketika berzikir